Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joyo Santri Adventure. Kali ini kita akan menyimak kajian yang disampaikan oleh Bocil Baklawi, yang kalau kita lihat nanti di komentarnya bener-bener bikin gregetan. Ada yang pokoknya macam-macam komentarnya. Oke, kita simak dulu seperti ini. Cara penyampaiannya memang wajahnya bikin kalian akan rasakan sendiri seperti apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Habib doain yang jawab salam, semoga bisa berziarah ke makam Rasulullah. Aminin yang kencang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidis sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammadil akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita muliakan, faqad qala Allah taala fi Qur'an azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ini agak belepotan ya, tapi mungkin agak grogi ya. Oke, kita lanjutkan. Qul bi fadlillahi wa birrahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan nikmatku dan dengan karuniaku maka hendaklah kalian berbahagia. Kalian hadir di majlis girang nggak? Senengan nongkrong di majlis apa sama pacar? Senengan majlis sama pacar? Yang keras, pret, bohong doang. Oke, mungkin ini barusan yang membuat kesel ya para jamaah netizen ya. Ini sebenarnya kalau dia ngomong di kalangan anak-anak santri yang seusianya sih nggak ada masalahnya, atau dia sedang lomba pidato gitu kan, pildacil atau apa gitu ya, lomba antar pesantren gitu, lomba dai kayak di TV-TV itu nggak masalah dengan gaya-gaya yang improve seheboh mungkin ya. Tapi kalau di panggung umum, apalagi kok yang mendengarkan itu orang-orang sepuh, ya jadi nggak tepat cara-cara seperti ini ya. Ini Abu Jahal, berkahnya dia seneng ketika Nabi SAW lahir, dia diberikan keringanan di setiap hari Senin, yaitu diringankan azab. Apalagi kita tiap malam pengajian, majlisan. Bib, nih ngapain sih Bib baca maulid, majlisan? Kan bisa sholawat di rumah aja. Bukan sholawat lu main ML, ngereng, push, main bola, nonton Barca kalah ya malam ini tadi ya. Sedih cuy. Decul nih, decul kita. Baik, sekali lagi nih selanjutnya ini ya, ini ungkapan-ungkapan yang kalau menurut saya ini hanya cocok, hanya pantas kalau dia berdiri di orang-orang seusianya. Tapi kita lihat di belakangnya itu kan orang-orang sepuh semua itu ya, orang-orang sepuh. Nggak tahu kalau di depannya, kalau dia ngomong di depannya ke orang anak-anak seusianya dia ya it's okay. Tapi kalau di depannya kok orang-orang sepuh seperti yang di belakangnya itu, ini kalau menurut saya ya masalah ya. Coba kita simak. Mau tanya amanten, ente mau dapat pahala banyak apa kagak? Mau dapat fadilah banyak apa kagak? Di rumah ya antum sholawat, apalagi zikir, iya. Akan tetapi beda dengan fadilahnya ketika ente hadir. Ente jauh-jauh dari rumah ente, keringetan, habis kerja capek,
tapi dia mau tetap hadir di majlis, dia bela-belain, dikeluarin duitnya buat hadir majlis, dikeluarin keringatnya, tenaganya buat hadir majlis. Itu berapa pahala yang Allah berikan sama kita? Setiap langkah kita lebih besar apa yang kita perbuat di rumah. Oke, jadi nggak ada masalah dengan kontennya tadi ya, benar ya. Tapi begitu inti dari rumah datang, keluarkan duit, ringat ya, itu adab sopan santunnya itu yang jadi masalah ya. Karena kalimat itu menjadi penting ya. Bahkan orang itu pintar bermain kata itu aja bisa menguasai apapun. Kasus Agus Buntung itu dia pandai main kata kan, nah, dia bisa menguasai banyak orang. Nah ini juga sama. Nah kata-kata kalau tidak tepat itu justru jadi masalah gitu ya. Seperti ini kalau menurut saya ya, kalau ini ngomong di depan orang-orang yang sepuh kayak di belakang ini masalah ya. Tapi kalau dia sedang lomba pidato nggak ada masalah, memang sedang dinilai, yang menilai para kiai-kiainya atau guru-gurunya. Memang dia harus mengeluarkan potensi, mengeluarkan kemampuan semaksimal mungkin, totalitas. Percaya dirinya benar-benar dimaksimalkan. Nah kalau seperti ini udah agak tipis antara percaya diri dengan agak kurang ajar, tuh jadi tipis ya. Oke, kita lihat komentar-komentarnya teman-teman. Nih komentar yang paling atas, masuk nih buat bahan tonjokan di ring MMA, pasti asik buat bahan tonjokan. Nah yes, apa kita tidak bangga dengan anak-anak asli Nusantara? Modoknya jelas, sanat ilmunya jelas, gak unggul-unggulin keturunan ya. Jadi tidak modal keturunan. Kalau ini modal keturunan, nah, ceramah sana sini. Nah, zaman sekarang banyak telur yang berkokok ya. Nah, Khabib sudah rungkat. Nah. Belajar strategi cara ngumpulin uang infak dan sodakoh buat kebutuhan makan keluarga. Wah, yes. Ini ada yang bilang mubes mulut besar, belajar dulu beb. Nih alhamdulillah teruskan share dakwah beb. Wah ini mungkin yang oke ya. Pengikutnya Koplak, saya tantang Pak Lawi ya, baca kitab, berani nggak dek? Saya pribumi, alumni Lirboyo, santri biasa, cuma orang kampung. Nah, ini bener-bener ngaji ya. Ya bagus harusnya. Tapi kadang gini ya teman-teman, anak itu sebenarnya ilmunya ya nggak ada, ya adanya cuma segitu-gitunya, dan itu sudah dikasih panggung. Keburuan kebesaran panggungnya daripada ilmunya itu memang jadi masalah ya. Tapi memang kalau merujuk ke dasar-dasar yang lain memang nggak ada salah ya, balighu ani walau ayah. Jadi dia ngerti satu ayat dan disampaikan itu memang nggak ada salahnya, memang di satu sisi itu ya. Tapi kalau dia sudah dipercaya untuk dari panggung ke panggung, ya memang harus memperdalam ilmunya, nggak bisa dia hanya dengan modal satu ayat itu kesana kemari itu saja. Tapi kadang beda ya, orang misalkan mu'alaf, dia tersentuh dengan satu ayat yang dia bener-bener gara-gara satu ayat itu dia tersentuh dan masuk Islam. Nah, dari situ kadang dia bisa bercerita sangat dalam terhadap satu ayat itu. Tapi ya kita nggak boleh nanya hal yang lain-lain tentang Islam kepada orang mu'alaf itu, karena dia belum tahu teman-teman. Jadi seperti itulah, untuk satu hal yang dia rasakan menyentuh sisi religiusnya, nah itu bisa berbagi pengalaman di situ. Makanya balighu ani walau ayah itu di situ. Tapi bukan terus ini baru datang mu'alaf terus ditanya segala hal tentang Islam, ya itu tidak benar. Nah selanjutnya teman-teman bisa tonton sendiri ya, ini di channel lain ya versi lengkapnya. Kalau saya menyimak dari awal sampai akhir sih secara konten nggak ada masalah ya. Ya mungkin ada beberapa yang memang dia mengagung-agungkan keturunannya, itu masalahnya di situ. Tapi beberapa tentang kajian Islamnya itu ya standar sih, nggak ada yang aneh-aneh itu ya, dan oke-oke saja. Sebenarnya
cara-cara ini bisa menarik ya untuk kalau sekalangannya ya. Sekali lagi kalau sekalangan seusianya itu jadi menarik, tapi kalau sudah di depan orang-orang sepuh itu jadi nggak menarik lagi, mungkin jadi gemesin gregetin. Di depan orang tua kok ngomongnya modelnya kayak gitu. Karena harus ada yang namanya sopan santun apapun itu. Oke, sahabat Joyo Santri Adventure, ikuti terus, like, share, and subscribe. Kita belajar terus untuk menambah ilmu dan wawasan kita, dan tentunya tetap menjadi lebih bijaksana ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.